Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama saya Alvin Christian Farel di video tutorial Windows Form App. Nah, jadi di video sebelumnya kita kan sudah membuat data grid view untuk menampilkan data dari SQL Server kita. Dari situ ada dua cara, yang pakai koneksi.cs sama yang langsung dipakai fitur dari Visual Studio-nya. Nah, sekarang kita mau bikin aplikasi CRUD-nya. Jadi kita bisa submit, bisa edit, bisa delete, dan bisa search langsung dari sini. Nah, kita kan sebelumnya kan udah bikin nih form buat CRUD-nya ini. Nah, setelah itu sekarang kita bikin database sederhana aja. Terserah sih database-nya kayak mau gimana, tapi di sini saya udah siapin contoh database, ada ID, nama, jenis kelamin, telepon, alamat. Dan di sini ada 13 data, 12 data. Langsung aja kita bikin project baru. Nah, ini udah dibikin project baru. Kita mulai dari desainnya dulu. Ke toolbox kayak biasa kita cari label. Dan kita taruh label sama text box di sini, dan yang terakhir itu bukan yang terakhir, button dan data grid view yang paling ini buat nampilin datanya. Kita segini aja. Waduh. Ya, kita sekarang desain sederhana aja buat nata-nata sama ganti teksnya. Di sini kita mau konekin database dulu, karena ini kan kita anggap kita belum pernah kok nyambungin database. Jadi kita kalau kalian gak ada server explorer ini, kalau nggak di samping sini, kita bisa pencet view. Nah, setelah itu kita cari yang namanya server explorer. Kita pencet aja. Di situ tekan yang ini, yang connect to database. Nah, habis itu kalau kalian nggak tahu nama server kalian di SQL Server, kita tinggal ke SSMS, habis itu ke file. Nah, connect object explorer. Nah, ini kan udah langsung ke pilih tuh, ke select teks nama server kalian, langsung kita control copy. Kita balik ke sini. Maksudnya kita paste. Terus trust server certificate. Setelah itu akan muncul kalau benar di sini kita pakai purpose sigma. Nah, habis ke connect kita cek dulu apakah udah benar. Tabel ini muncul tabel anggota. Ini kan kita sebagai patokan ya, di sini ada ID. Kalau mau ganti nama ada di video sebelumnya ya, langsung ID. Karena kan kita di sini ada 5 ya, 5 tabel, jadi kita langsung duplikat 5 aja. Oke, kita lanjut ngedesain tombolnya. Tombolnya kita gedein dikit, habis itu ganti ke insert yang pertama ya. Di sini kita taruh di sini. Habis itu saya mau ganti buat warnanya. Kan ada back color nih. Nih, ini ya. Font colornya kita bisa, fontnya kita bisa ganti. Terus kita gedein dulu biar kelihatan semua. Ini ada image, bisa background image ada. Kita ganti ke custom. Karena insert kita kasih hijau aja. Nah, oke. Dan di sini kalau udah jadi kayak gini, kita tinggal klik 2 kali di tombol insertnya ini. Set. Nah, langsung kita kebikin private void button 1 klik. Terus on. Nah, ini kenapa error, karena kita belum masukin import using data.sql client. Nah, karena di sini dia udah otomatis ngedetect errornya, kita tinggal klik aja. Nah, langsung ke muncul di sini itu otomatis kalau kalian udah install Nugget package-nya yang ada di video sebelumnya.
Nah, ini kan ada connection string, kalian klik 2 kali, bisa copy. Nah, paste di new SQL connection ini. Nah, untuk bagian trust server certificate ini kita hapus. Setelah itu kita titik koma dan udah jadi. Habis itu tinggal buka koneksinya, account.open. Nah, setelah itu kita ketik SQL command ini buat SQL command cmd sama dengan new SQL command dan masukin string commandnya, query-nya di sini karena kan ini insert data, jadi kita pakai insert into nama table kita anggota values. Ini kita gedein ini 100%. Nah, di sini kita itu masukin nama variabel dari data yang mau kita ambil. Kita masukin kan ID. Ini terserah ya. Nggak terserah deh kalau untuk insert ini kita harus sama persisin sesuai dengan ini kita. Oke, jadi untuk value nama variabel ini terserah mau apa aja, nanti kita sesuaiin dengan nama dari ini kita, yang data dari kita ambil itu. Terus nama, jenis, kita kepanjangan kelamin aja, kelamin, terus alamat, terus tel. Nah, setelah itu kita kasih titik koma di sini. Nah, habis itu cmd dot sesuai nama yang di atas ini ya, parameter dot add with value, masukin. Nah, di sini nih sesuai dengan nama ini kan add id, jadi kita namain add id. Habis itu karena ID ini integer atau ya integer, jadi kita harus ubah dia dari teks biasa ke int dot parse. Kita masukin text box 1 dot text. Nah, text box 1 dot text ini adalah isi dari text box 1. Dari mana kita tahu textbox mana yang kita ambil? Kita ke desain lagi. Nah, di sini ini kan textbox 1 nih. Harusnya kita cek dulu benar nggak ini textbox 1. Nah, ini benar, name-nya nih textbox 1. Jadi dia ID-nya tuh bakal ngambil dari sini dan di-convert ke int. Itu. Oke, kita tutup 2 ya. Nah, kan ini 2 ini. Oke. Setelah itu kita lakukan buat yang sama, kita copy aja. Terus paste. Nah, kita ini ganti sesuai nama ini. Paste di sini karena ini kan nama ini kan teks, jadi kita nggak usah pakai int parse textbox 2. Begitu juga buat yang selanjutnya gitu. Oke, jadi yang kita masukin yang ketiga itu kita copy dulu, kita paste. Yang ketiga itu adalah jenis kelamin, textbox 3, paste lagi, alamat, textbox 4, dan yang terakhir itu ada salah, ini telepon dulu, telepon baru alamat. Harus sesuai dengan ini ya, urutan di kolom dari table kita ya. Oke, dah. Di sini setelah itu kita execute command-nya. Kalau di ini kan udah semua ini jalan.
udah ngambil data, kita execute terakhir command dot execute non query, dan habis itu kita tutup koneksinya. Oke, untuk biar kita tahu kalau programnya udah jalan, kita kasih message box aja. Message box dot show berhasil. Oke, ini kita rapin aja. Dan di sini kita coba run ya. Kita start. Kita tunggu sampai muncul aplikasi kita. Nah, di sini udah muncul ya. Kita coba masukin ID-nya 14 karena ID 13 kan udah ada. Kita kasih nama misalnya Asep. Ini data kita asal aja. Coba insert. Oh iya, di sini kenapa error? Karena dia itu nggak tahu apa yang lagi kita kerjain. Nah, karena itu kita di akhir ini, di akhir query-nya kita kasih koma terus con, nama dari variabel koneksi kalian. Coba kita stop dulu, start lagi. Nah, kita coba masukin lagi ya. Insert, berhasil. Oke, ini kan udah berhasil nih, tapi kita belum bisa ngeliat datanya apakah itu udah masuk apa belum. Oke, karena itu kita harus menyambungin ini ke database kita. Kita nggak pakai codingan yang cara pertama di video sebelumnya itu, kita nggak pakai koneksi.cs, tapi kita langsung aja pakai dari sini ya. Kita add data source, dan ini kan udah pernah disambungin ya sebelumnya, kita di awal udah nyambungin, jadi langsung muncul. Kita next aja, kita tunggu sampai muncul, dan kita klik tabelnya aja. Itu kita coba start. Ini udah muncul ya database kita, dan di sini udah muncul. Kita cari data yang, nah ini dia udah muncul ya. Tadi yang data kita masuk ini ID yang 14, namanya Asep, dan data yang lainnya kita asal itu. Oh, ini kayaknya belum diedit ya, di sini belum diedit ya, karena Asep juga sama kayak nama, kita jadi text box 5. Nah, karena sudah berhasil, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu edit. Yang kedua yaitu edit. Nah, kita tinggal duplikat aja tombol ini, kita ganti warnanya jadi, kalau edit itu kayak kuning, bagus. Nah, oke, teksnya juga kita ganti jadi edit. Oke, sama kayak insert yang awal, kita klik 2 kali di tombol edit ini. Nah, muncul kan, otomatis dia bakal bikin fungsi buat kalau button 2 diklik ini. Sebenarnya sama sih, hampir sama, kita cuman ganti query-nya doang, jadi kita bisa copy semua ini dan kita paste di sini. Nah, apa sih yang diubah? Yang diubah itu cuman di SQL command-nya doang. Dari insert kita update update nama table, kita hapus semua ini dulu, set nama sama dengan variabel data yang kalian ambil, karena di sini nama aja, koma. Kalau yang awal ini sesuai dengan tabel kalian. Kalau yang kedua ini kalian bebas, yang penting sama kayak komen parameternya. Yang kedua kan jenis kelamin dengan
kelamin. Terus telepon sama dengan sama kan? Oke, sama. Habis itu alamat sama dengan alamat. Nah, ID-nya dikemanain sih? Kenapa nggak di awal? Karena habis itu kita masukin where ID sama dengan @id. Nah, langsung aja kita coba. Kita save dulu, kita coba. Kita mau edit Asep tadi ya, 14 nih misalnya nih. Nah, namanya jadi isip. Kita coba edit namanya aja dan berhasil. Nah, untuk melihat pembaruan ini kita nggak bisa auto refresh karena kita bakal bikin di video selanjutnya. Kita cuman stop aja atau close. Bisa kita run lagi, kita coba dan isip, tapi data lainnya hilang karena kan nggak ada isinya. Kalau mau kita bikin cek dulu apakah ada data yang dimasukin di sini atau enggak. Kalau nggak ada, jangan di run gitu. Tapi itu kan ribet. Kalau mau kita bikin di video selanjutnya aja. Jadi yang export gitu, yang advance. Oke, karena edit sudah work ya, udah berfungsi. Langsung yang ketiga itu kita duplikat dulu tombolnya. Kenapa nggak mau? Oh iya, karena belum di stop. Kita stop dulu. Itu kita paste, muncul. Setelah itu yang ketiga tuh delete. Karena delete kita ganti warnanya jadi warna merah. Nah, untuk delete ini sebenarnya simple banget, cuman satu line doang. Nggak satu line sih, komen parameternya cuman satu line. Kita copy di bagian sini. Semuanya aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi pertama kita klik 2 kali dulu biar dibuat sama dia otomatis. Yang kita ubah cuman ininya doang, komen parameternya, karena kan kita cuman buat ngambil ID doang. Setelah itu delete anggota, set nama ini nggak usah, kita tinggal where ID sama dengan @id. Udah gitu doang. Kita langsung aja run, coba. Dan kita mau hapus si isip ini. Kita coba hapus ya, delete, dan berhasil. Kita coba refresh dulu aplikasinya, kita stop, kita start lagi. Dan hilang ya, si isip hilang, udah nggak ada ID 14 lagi. Selanjutnya yang keempat adalah untuk searchnya. Kita paste lagi dan kita ganti ke search. Kalau search ini kita kasih warna apa ya? Kita coba cari-cari warna biru deh, aqua. Sama klik 2 kali. Nah, setelah itu kita paste dulu ini ya. Setelah itu sama kayak delete, cuman butuh satu. Kita hapus, berarti sisanya ini kita cuman sisain yang ID. Dan ini juga select bintang from anggota where ID sama dengan @id. Dan udah jadi. Langsung aja kita coba start. Iya, enggak. Kita enggak bisa langsung kayak gini karena kita harus nge-refresh ininya, data grid view-nya. Jadi sebelum kita comment execute non query ini, kita bikin lagi SQL data adapter
sama dengan new data adapter, terus cmd biar dia tahu itu data table data new data table data adapter dot fill data. Oke, kita cuman butuh ini ya, command execute non query nya kita nggak butuh, sama count close nya kita nggak terlalu butuh di sini. Kalau mau nggak apa-apa sih, tapi kita coba nggak usah, kita nggak hapus dulu ya. Di situ buat memperbarui tampilannya. Data grid view 1, data source sama dengan data. Oke, kita coba ya, kita save terus kita start. 1, kita cari Ilham nih, ID-nya 1, kita search dan oke, berhasil ya. Di search ini kita cuman nampilin data Ilham doang. Kalau search ini kayaknya nggak butuh message box, soalnya kita bisa langsung lihat. Dan oke, segitu aja untuk tutorial CRUD buat Windows Form App. Kita udah bisa bikin semua fungsinya. Kita udah bisa bikin insert, edit, search sama delete.